Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik. Tema 5 pahlawanku subtema 2. Sekarang Ibu akan menceritakan kisah tentang tokoh Indonesia, yaitu julukannya sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Apa anak-anak tahu siapa sih Bapak Pendidikan Indonesia itu? Betul, yaitu Ki Hajar Dewantara. Anak-anak, kalian sebagai generasi muda haruslah mengenali siapa itu Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi, hari ini Ibu akan menceritakan kisahnya. Disimak baik-baik ya anak-anak. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Bentuk ungkapan syukur kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang kini telah bebas menikmati indahnya pendidikan di negeri ini. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasa pahlawan nasional, yaitu salah satunya Ki Hajar Dewantara yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional, sosok pahlawan yang telah mengangkat derajat pendidikan Indonesia. Maka dari itu, Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualaman di Yogyakarta. Sebagai golongan ningrat, Suwardi mendapatkan hak pendidikan layak oleh kolonial Belanda. Ia menamatkan di sekolah dasar di ELS atau Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Kemudian sempat melanjutkan ke Sofia, Sekolah Dokter Bumi Putra, namun tidak dilanjutkan karena beliau sakit. Setelah tidak berhasil melanjutkan pendidikan, Suwardi mengawali karirnya di bidang jurnalisme, bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar seperti Sudiutomo, The Express, Utusan Media, Medan Java, Jahaja Timur, Kaum Muda, dan Pusara. Ki Hajar Dewantara tergolong sebagai penulis yang handal. Tulisannya komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan anti kolonial bagi pembacanya. Selain sebagai wartawan muda, beliau pun aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, beliau bergabung dengan organisasi Budi Utomo bersama Doris Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang kolonial Belanda melalui tulisan-tulisannya bersama Doris Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Beliau pun mendirikan partai yang bernama Indische Partij yang bertujuan Indonesia Merdeka. Pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga termasuk pribumi untuk merayakan 100 tahun negeri Belanda dari jajahan Prancis. Hal itu mendapat kritik kalangan nasionalis, termasuk Ki Hajar Dewantara. Beliau melancarkan kritikannya melalui salah satu tulisan yang cukup terkenal, "Andai Aku Seorang Belanda." Tulisan beliau dimuat dalam surat kabar The Express pada tahun 1913. Isi dari tulisan "Andai Aku Seorang Belanda" ialah, "Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya." Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inland dan memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya.
Akibat kritiknya pada kolonial Belanda, pada tulisan Andai Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diberi hukuman, yaitu hukum buang dan diasingkan di Pulau Bangka. Louis Dekker dan Cipto Mangunkusumo ini membela sahabatnya, sehingga akhirnya 3 sampai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda, Ki Hajar memanfaatkan untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik kolonial Belanda dalam tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan yang bernama Taman Siswa di Yogyakarta. Saat itu, ia genap 40 tahun. Nama lahir Raden Mas Suwardi Suryaningrat pun diganti menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Hal ini dimaksudkan agar ia lebih bebas, dekat dengan rakyat bagi fisik dan jiwa, dan tidak ingin ada sekat antara rakyat dan keluarga bangsawan. Anak-anak dari semua kalangan, dari rakyat ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan, Ingarso Sungtuludro, Ingmadio Manungkaso, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua guru dan murid di taman siswa. Semboyan ini pun dipakai hingga kini dalam sistem pendidikan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun tetap dipakai dalam pendidikan Indonesia. Nama Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pahlawan yang tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional dan dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nama Ki Hajar Dewantara diabadikan salah sebuah nama kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya juga diabadikan uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Itulah sepenggal sejarah perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan nasional, sang bapak pendidikan nasional. Anak-anak, tadi kalian sudah menonton video tentang pahlawan yang bernama siapa? Ki Hajar Dewantara. Itu nama lahirnya siapa? Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Mengapa beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara? Karena ingin dekat dengan rakyat. Ki Hajar Dewantara bersekolah di mana, anak-anak? LKS atau sekolah Belanda, dan melanjutkan pendidikan di
mengabadikan uang kertas